Berlatar di negara Filipina, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Sung Jae. Dia dalam keadaan babak belur yang sedang dikejar oleh tiga pria yang masih misterius. Saat pengejaran, pemuda tersebut untungnya bertemu dua orang polisi yang membuat tiga orang pria tersebut berhenti. Hey, you three, come here. Namun, tak lama muncullah seorang pria tak dikenal yang tanpa banyak basa-basi langsung menghabisi mereka semua. Pria sadis tersebut bernama Changgi. Dia merupakan seorang mantan pasukan khusus yang kini terlibat dalam sindikat judi online ilegal terbesar di Korea. Setelah menghabisi si Sung Jae dan dua polisi, Changgi lalu mengambil sebuah flashdisk dari Sung Jae dan kemudian pergi begitu saja. Selamat datang di Kisah Kilat dan inilah alur cerita film The Round of Punishment. Beralih ke negara Korea, di mana kita diperlihatkan pada dua orang pemuda yang tengah melakukan transaksi narkoboy. Namun, naas bagi mereka karena sudah berada dalam pengintaian pihak kepolisian. Terlihat juga bagi seorang pemuda yang hendak melarikan diri dengan sepeda motornya. Dia memacu gasnya, namun si motor tak melaju dan hanya berdiam diri di tempatnya. Bukan karena dia sedang bergaya, namun ini yang terjadi. Lalu kita diperlihatkan Don Lee alias Ma Doksu yang merupakan seorang detektif kepolisian yang memiliki pukulan terkuat seperti Saitama. Dan rupanya Doksu dan timnya sedang melakukan misi penggerebekan di sana. Ternyata benar saja para pengedar berkumpul di tempat tersebut. Merasa aman dengan jeruji besi yang menghalangi mereka, si para pengedar pun dengan leluasa melenyapkan barang bukti secepatnya. Bahkan sempat mengejek para polisi di sana. Tapi jeruji besi bukanlah rintangan bagi seorang Doksu si tangan besi. Dan inilah yang terjadi. Tak lama, rekan si pengedar baru pulang ke markas dan sial baginya harus merasakan tamparan besi si Doksu. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa para pengedar ini menggunakan sebuah aplikasi e-commerce sebagai media transaksi dengan pelanggannya. Sehingga Doksu dan timnya pun mendalami penyelidikan lebih jauh tentang hal tersebut. Namun, karena upaya mereka tak membuahkan hasil, Doksu pun meminta bantuan Jisoo yang merupakan seorang ahli IT muda di kepolisian. Yang dari situ diketahui bahwa pengembang aplikasi tersebut bernama Sung Jae yang kini bekerja di Filipina. Sayangnya, Sung Jae adalah pemuda yang tewas di adegan awal tadi. Sehingga Doksu yang mengetahui jasadnya sudah berada di Korea segera pergi ke forensik untuk mendapatkan laporan otopsinya. Ahli forensik berpendapat bahwa kasus ini bukanlah perampokan atau pembunuhan biasa, di mana luka yang terdapat di tubuh Sung Jae berasal dari seorang profesional yang terbiasa menggunakan pisau. Dan tak disangka di sana Doksu bertemu dengan ibunda Sung Jae yang mengungkapkan kesedihan terhadap kematian anaknya di negeri orang. 점점 연락이 뜸해지더니 갑자기 이렇게. 저희가 최선을 다해서 알아보겠습니다. Doksu yang mendengar hal tersebut pun tak bisa berkata apa-apa dan berjanji untuk menangkap pelakunya. Kemudian kita diperlihatkan Changgi, si pelaku pembunuh Sung Jae di awal cerita. Diketahui dia merupakan mantan pasukan khusus yang dipecat akibat kelakuan buruknya dan tidak mempedulikan nyawa rakyat sipil. Sehingga ia beralih profesi menjadi tentara bayaran yang akhirnya terlibat dalam bisnis kriminal hingga judi online. Dan Sung Jae ternyata adalah seorang ahli IT yang bekerja di bawah paksaan Changgi untuk mengembangkan server judi online tersebut. Kemudian kita diperkenalkan pada seorang ahli IT kaya raya asal Korea bernama Dong Chul. Dia merupakan pemilik dari bisnis judi online sekaligus atasan dari Changgi. Di mana Dong Chul akan mengalihkan seluruh pendapatan dari judi online-nya pada cryptocurrency atas saran dari penasehat keuangannya.
Dia pun memerintahkan Changi untuk memonopoli pasar judi online dengan membantai kompetitor bisnisnya. Dengan diiming-imingi persenan dan diwariskan bisnis judi online, Changi pun segera mengarahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi saingan bisnisnya. Changi dan anak buahnya pun mulai menyerang saingan bisnis mereka dengan sangat sadis dan brutal. Sementara di Korea, Doksu yang gaptek membuat Jisoo kesulitan untuk menjelaskan temuannya. Tapi intinya, Jisoo berhasil melacak riwayat pekerjaan Sung Jae yang tersimpan di cloud-nya. Karena tak paham dengan teknologi dan era digital, Doksu pun memilih menghubungi ibunda Sung Jae untuk mengulik informasi mengenai keberadaan Sung Jae di Filipina. Sayangnya, ibunda Sung Jae memilih mengakhiri hidupnya sendiri karena kehilangan anak kesayangannya. Dia pun meninggalkan pesan khusus untuk Doksu agar ia menangkap pelaku pembunuh anaknya. Sejak saat itu, Doksu pun membulatkan tekad untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Namun tekad Doksu tak selaras dengan keputusan sang Kapten Ujang, di mana beliau yang sama gapteknya dengan Doksu memutuskan untuk melepaskan kasusnya karena merasa bahwa kasus kejahatan digital bukanlah ranahnya. Tapi Doksu berusaha meyakinkan sang Kapten Ujang karena Doksu meyakini bahwa kepalan tangannya bisa menjadi kepalan tangan digital. 이게 디지털이야? 이게 당최 디지털로 보여? Pada akhirnya, si Kapten Ujang pun menyepakatinya, hingga akhirnya mereka membentuk tim gabungan antara tim kejahatan kriminal dan tim investigasi cyber. Singkatnya, penyelidikan mereka berujung pada sebuah permainan judi online bernama Emperor Casino, yang tentunya terkait dengan cloud milik almarhum Sung Jae. 여기 가입력 간에 게임머니 선입금이 되어야 가입 완료시켜준대요. Namun, karena tidak memiliki modal besar untuk depo, Doksu pun mengajukan sebuah solusi brilian, yaitu dengan mendatangi dua bos gangster lokal yang sedang bertikai. 가도 됩니까? 방검복 입히고 실탄 채워가지고 총 하나 줘. 네? 뻥이야. 따라와. Situasi yang awalnya panas seketika mereda ketika mengetahui Doksu berada di hadapan mereka. Di mana maksud kedatangannya adalah untuk meminta uang keamanan pada mereka berdua. Mengetahui siapa yang ada di hadapannya, mereka pun tak mampu menolak. Tak hanya memberi uang, Doksu pun menyuruh mereka berbaikan dan bahkan Doksu memberikan tugas tambahan pada mereka untuk mencari orang yang mengetahui seluk-beluk seputar judi online. Sementara itu, karena Dongchul tak kunjung menepati janjinya, kesabaran Changi pun mencapai pada batasnya. Sehingga Changi mengunjungi manajer Dongchul agar menghentikan aliran dana kepada Dongchul. Sehingga Changi memutuskan untuk pergi ke Korea saat itu juga. Sementara itu, Doksu menghadapi masalah baru, di mana usahanya tidak berhasil untuk menjebak para admin situs judi tersebut. Tapi untungnya, Jisoo mendapatkan temuan bahwa aliran dana Emperor bermuara pada sebuah outlet pakaian yang dikelola oleh si manajer. Yang secara kebetulan, pihak kepolisian mendapat kabar bahwa si manajer sedang dalam perjalanan menuju Korea. Sehingga Doksu dan timnya pun segera melakukan pengintaian ke bandara. Tak hanya si manajer, rupanya Changi dan anak buahnya pun tiba di Korea, di mana Doksu yang belum mengetahui Changi hanya berfokus pada si manajer dan terus membuntutinya. Tak perlu buang waktu, dia pun menyuruh dua orang rekan polisinya, dan Doksu yang lagi gak mood hanya menunggu di mobil untuk menjebaknya. 야, 반지야! 태어나! 야! Sementara itu, Changi menemui Dongchul untuk menagih janjinya. Namun, lagi-lagi Dongchul meminta untuk bersabar dan malah menjelaskan rencana memonopoli pasar kripto. Sehingga Dongchul berniat untuk menggait salah satu bos besar di salah satu sekuritas bernama Kwon, yang akan berusaha menyuap seseorang di bursa saham kripto.
Namun melihat si ahli keuangan sulit menyuap perwakilan bursa, sehingga Changi turun tangan dan melakukan negosiasi dengan caranya sendiri. Baru saja selesai dengan tugas sebelumnya, Changi kembali menerima perintah dari Dongcho untuk melenyapkan si manajer yang saat ini sudah berada di tangan polisi. Sementara di kantor polisi secara tiba-tiba diserbu driver ojol, yang ternyata itu adalah ulah Changi untuk mengalihkan perhatian dan dia berhasil menghabisi si manajer di ruang lapor Pak. Karena kehilangan satu-satunya sumber informasi ditambah kekacauan di hotel yang mengakibatkan korban jiwa, pada akhirnya Kapten Ujang pun meminta Doksu agar melimpahkan kasusnya pada yang lain. Tapi dengan penuh keteguhan, Dongsu tetap ingin menuntaskan kasus tersebut karena sudah berjanji pada Ibu Sung Jae. Dia pun mengungkapkan keseriusannya hingga titik darah penghabisan yang pada akhirnya komisaris tertinggi pun mengizinkan penyelidikan lebih lanjut. Sehingga Doksu terpikirkan sebuah ide dengan melibatkan seseorang yang berpengalaman dalam seluk-beluk dunia perjudian. Dan dia adalah Jang Isu yang pada film sebelumnya cukup berperan dalam membantu Doksu untuk memecahkan kasus yang sedang ditanganinya. Dia pun menjelaskan bahwa singkatnya semua bisnis judol pada akhirnya akan bermuara pada satu tempat yang sama, yaitu kota Samsongdong di Filipina. 아니 어째 형사들이 아는 게 하나도 없습니까? 짠다고. 그러니까 어디냐고 씨. Untuk itu, Jang Isu pun melakukan penyamaran bersama Jisoo berbekal dengan modal hasil palak yang dilakukan Doksu. Alih-alih menggunakan uang dengan bijak, Jang Isu justru langsung all in di putaran pertama, sehingga modal tersebut langsung ludes seketika. 수고하셔. Namun ternyata hal itu justru menarik perhatian si admin, di mana seorang marketing Emperor Casino tertarik untuk menjadikan Jang Isu sebagai pelanggannya di situs mereka. Sehingga Doksu pun langsung turun tangan untuk menangkap si marketing tersebut. 아 형사 괜찮아? Berdasarkan keterangan orang tersebut, lokasi server Emperor Casino berada di kota Filipina. Yang dari pengakuannya dapat kita ketahui bahwa Emperor Casino sangat gemar menghancurkan saingan bisnisnya. Sehingga Doksu mencetuskan ide gila untuk membangun bisnis judi online sebagai perangkap, agar anak buah Changi menyerang tempat mereka sebagai jebakan. Ditunjuklah Jang Isu yang memiliki segudang pengalaman dalam perjudian untuk memimpin tim kepolisian di Filipina. Awalnya, Jang Isu menolak mentah-mentah perintah Doksu karena tidak ingin membahayakan nyawanya. Namun Doksu yang mengetahui dia bercita-cita jadi polisi sejak kecil, dia pun mengiming-imingi Jang Isu sebuah lencana dan menobatkan Jang Isu sebagai polisi rahasia. Yang alhasil semangat Jang Isu pun mulai terbakar dan mempercayainya begitu saja. 비밀 경찰? 보자 마영사. 가자 장영사. Setibanya di Filipina, rupanya pengalaman Jang Isu bukanlah kaleng-kaleng. 좋다 씨발 해보자. 그렇지. 가자. 갔다 올게요. 조심해. Di mana dia sangat lihai bernegosiasi sehingga dalam waktu singkat proyek bisnis judinya pun selesai dan segera mulai beroperasi. 밖에다 준비됐다. Tak butuh waktu lama server judol Jang Isu pun terlacak oleh anak buah Changi. Yang dengan perintah dari Changi mereka pun langsung mengerahkan pasukannya dan melakukan penyerangan. Meski mendapat sedikit kesulitan, namun dengan bantuan polisi setempat, Jang Isu dan kawan-kawan berhasil meringkus semua orang yang terlibat.
Sementara Dong Chul sendiri dipusingkan dengan kelakuan Changgi yang kian hari semakin sulit untuk dikendalikan. Maka dari itu, ia pun memerintahkan Kwon untuk mengerahkan pasukannya guna menghabisi Changgi saat itu juga. Di mana Changgi yang sudah menduga hal tersebut justru memasang badan dan siap untuk menyambut kedatangan mereka. Meski kalah jumlah, namun jelas bahwa kemampuan Changgi berada di level yang sangat berbeda, di mana anak buah Kwon habis dibantainya, dan hanya menyisakan Kwon seorang diri. Alih-alih menghabisinya, Changgi justru menawarkan kesepakatan untuk menjebak Dong Chul yang di situ Kwon akan diberikan seluruh aset dan kekayaan yang dimiliki oleh Dong Chul. Sementara ia hanya akan mengambil kunci admin dan data server judo yang nantinya ia akan membangun kerajaan game judo di seluruh dunia. Sehingga Kwon yang mendengarnya pun sepakat dan bersedia untuk membantunya. Mengetahui Changgi berhasil ditangkap hidup-hidup, Dong Chul yang tak sabar ingin menghabisinya dengan tangan sendiri pun menemui Kwon di sebuah lokasi konstruksi. Di mana Kwon membekali Dong Chul dengan senjata agar Dong Chul bisa merasa puas saat menghabisi Changgi. Namun yang tidak Dong Chul sadari adalah bahwa di tempat itu ia akan beristirahat untuk selamanya. 159 357이다 이 개새끼야! Sesuai kesepakatan, Changgi hanya mengambil benda yang dia inginkan. Sementara sisanya diberikan pada Kwon yang langsung segera memindahkan semua uang bersama anak buahnya. Yang di situ, Changgi segera melarikan diri dengan pergi ke bandara untuk meninggalkan Korea. Sama halnya dengan Inspektur PJ, Doksu datang terlambat dan harus sedikit berurusan dengan anak buah Kwon. Yang di situ, Kwon mencoba menghadapi Doksu dan inilah yang terjadi. Mengetahui Changgi akan kabur ke luar negeri, dengan segera Doksu melapor ke atasannya yang di situ dia segera mengerahkan anak buahnya untuk melacak Changgi. Dengan bantuan petugas bandara, wajah Changgi tertangkap kamera pengawas saat hendak menaiki pesawatnya. Changgi sendiri sudah berada di pesawat dan siap untuk menyambut kemenangan. Namun, Doksu yang baru saja tiba memaksa pihak penerbangan untuk menunda lepas landas. Yang ketika masuk ke dalam pesawat, Doksu pun meminta agar pramugari mengamankan lokasi penangkapan yang di situ Doksu hanya diberi waktu 5 menit untuk menuntaskan tugasnya. Walaupun Doksu harus menghadapi 2 orang sekaligus, namun pertarungan yang berat sebelah ini mampu dimenangkan oleh Doksu. Pertarungan akhir pun segera dimulai, di mana dan di sana Doksu sempat kewalahan menghadapi Changgi yang memang sangat buas saat menggunakan pisau. Yang pada akhirnya Doksu mampu membalikan keadaan dan mempataliti Changgi dengan salam olahraga. Pada akhirnya Changgi berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Setelah semuanya berakhir, Doksu bersama timnya mengunjungi pemakaman untuk memberikan penghormatan kepada Ibunda Sung Jae, sekaligus mengatakan bahwa janjinya kini sudah terpenuhi. Sementara Jang Isu kembali harus bernasib sial dan ditilang polisi saat memacu kendaraannya melebihi batas kecepatan. Di situ Jang Isu dengan pedenya menunjukkan lencana palsu yang berujung pada kasus dugaan polisi palsu. Dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita film The Roundup Punishment. Dukung terus channel Kisah Kilat. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.